Bagaimana jika imam di masjid dekat rumah kita, bacaan Al-Fatihahnya ada yang salah, seperti di ayat siratal ladzina an'amta dibaca tanpa ain, berarti amta ya, amata berarti ya. Jadi amta, jadi amata, amat deh ya. Harusnya am gitu ya, menjadi amta, nunnya dihilangkan, berubah banget itu maknanya itu ya. Nah, jadi berubah banget maknanya. Sedangkan kita tidak tahu di mana masjid yang bacaan Al-Fatihahnya imamnya benar. Apakah sholat di rumah saja atau pergi ke masjid yang jauh, namun akan menjadi fitnah ke tetangga dekat rumah yang biasa sholat di masjid dekat rumah. Jazakumullah khairan. Poros pembahasan kita adalah di bacaan Al-Fatihah. Kesalahan di surat Al-Fatihah itu dibagi menjadi dua. Ada kesalahan yang itu ada toleransinya, dan ada kesalahan yang tidak ada toleransinya. Kalau Syafi'iyah begitu membaginya. Kalau kesalahan yang tidak ditoleransi, yang itu kesalahan yang bisa merubah makna. Kayak ini tadi, an'amta dirubah menjadi nunnya ainnya dihilangkan, maka berubah banget maknanya itu. Nah, kalau sampai berubah maknanya, maka ini bisa membatalkan sholatnya. Nah, kalau sholatnya batal, otomatis imamnya bagaimana? Wong imamnya batal, maka makmumnya juga harus repot menjadi pengikut yang imamnya itu batal. Nah, kalau kasus yang demikian ini, maka Anda boleh pergi ke tempat yang lain. Jadi jangan, mendingan di rumah. Bagi yang mengatakan sholat jamaah itu hukumnya wajib, ya dia harus pergi ke tempat yang lain. Taib. Pertanyaan kedua, tempat yang lain itu juga belum mesti benar Ustadz gitu kan. Karena juga ya tidak benar dan nggak benernya coba dicek dulu menjadikan batal nggak. Kalau ada salah tapi ditoleransikan, tetap Anda harus sholat di belakangnya. Tapi kalau kesalahan itu adalah batal semuanya, misalnya batal semuanya, misalnya contoh, itu baru Anda boleh sholat di rumah. Kalau memang semuanya itu batal, maka berarti Anda boleh sholat di rumah. Kalau ada yang mana Anda berpendapat wajibnya sholat berjamaah, kan begitu. Tapi kalau andai kata ada kurangnya yang itu ditoleransikan, tetap Anda harus sholat di belakangnya, karena sholat di belakangnya itu sah, karena dia sholatnya sah walaupun bacaan Fatihahnya kurang tepat, tapi masih ditoleransikan. Nah, pertanyaan ketiga Ustadz, kalau andai kata di sana yang jauh itu ada bacaannya benar, tapi akan menjadikan fitnah. Nah, ini fitnah ini butuh dilihat dulu seberapa akan terjadi fitnah itu seberapa. Kalau Anda kata Anda sholat di jauh sana, sampaikan aja alasannya Anda. Kenapa nggak sholat di sini? Gimana bacaan Fatihahnya salah, dan itu bisa membatalkan sholat saya. Makanya sholat saya lebih jauh karena itu, bukan karena yang lain. Sampaikan aja gitu loh. Jadi kalau Anda kata hanya sebatas penentuan mafsada, dikarenakan nanti ada tetangga begini, itu nggak boleh sekedar was-was atau prasangka belaka aja. Artinya benar-benar terwujud nggak? Kalau Anda kata terwujud itu mafsada dan menyebabkan Anda itu akan dipukul, atau akan dihajar, atau yang dengan itu Anda nggak mampu, mungkin itu bisa Anda sholat di rumah dikarenakan. Tapi kalau hanya sekedar dirasani, dia enggak lah, itu kecil banget sih, enggak apa-apa. Maksudnya kecil banget, Anda tetap harus sholat walaupun agak jauh, dan Anda mampu ke situ untuk dalam rangka sholat
jamaah karena Anda meyakini wajibnya sholat jamaah. Jadi gak apa-apa, sholat aja di sana. Adapun urusan komen biasa, antum bagaimanapun akan dikomen oleh masyarakat atau oleh tetangga-tetangga yang ada.